لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسفيت الصفوف إن قامت الصلاة. أقبل على الله بقلوب خاشعة. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadar. Nashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudaya ilahi yaumil ba'si wa nusur. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Allahumma musarrifal qulub sarrifal qulubuna ala ta'atik. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya saya berbalik mengingatkan untuk selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakan bulan yang penuh mubarak, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah, kita telah melalui beberapa hari dan ini sudah hari yang ke-7 insyaallah ya. Ini patut kita syukuri dengan kita melengkapi amalan-amalan ibadah kita yang masih kurang dan menambahkan amalan-amalan kita yang masih belum kita kerjakan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang setia dalam menjaga serta melestarikan sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membacakan surat Al-Maryam ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Yang artinya itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Surat Maryam ayat 63. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita di akhir hayat kita itu mengakhiri kehidupan kita dengan ketakwaan, sehingga kita diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala jannah firdausnya. Tak seorang pun bisa menjamin dirinya akan terus berada dalam keimanan sehingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka merawat dan senantiasa berusaha menguatkan keimanan menjadi kebutuhan pokok dan paling penting dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyaksikan ada seseorang yang dalam kehidupannya yang selalu diliputi perbuatan baik, namun pada akhir hayatnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sebaliknya pula, ada juga seseorang dalam kehidupannya yang selalu diliputi dengan perbuatan dosa, tetapi di akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka daripada itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk senantiasa takut dari kesesatan setelah mendapat petunjuk hidayah Islam ini adalah hal yang penting agar kita istiqomah di jalan Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam mengajarkan para sahabat-sahabatnya yang tentunya kita akan mengikutinya, Allahumma musarrifal qulub sarrifal qulubuna ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, balikkanlah hati kami kepada taat kepadamu ya Allah. Hadis riwayat Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kutub ini pentingnya kita berbicara tentang istiqomah. Ada dua perkara yang mungkin barangkali kita ingatkan. Yang pertama, pada zaman ini kaum muslimin hidup di tengah berbagai fitnah,
syahwat dan subhat. Dan hal itu sangat berpotensi menggerogoti iman. Maka kekuatan iman merupakan kebutuhan mutlak, bahkan lebih dibutuhkan dibandingkan pada masa generasi sahabat. Karena fitnah kita lebih besar dan cobaan kita lebih besar dan ujian kita lebih besar daripada bersahabat. Segala fitnah dari para zaman-zaman Nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad terkumpul pada zaman kita. Maka dengan itu kekuatan iman sampai di akhir hayat kita harus kita jaga. Yang kedua, iman merupakan perbuatan hati. Jangan kita condong kepada perbuatan kemaksiatan. Kita selalu dan menjaga keimanan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama sumiyal qalb min taqallubihi innama mathalul qalb kamathali satin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallabuha rihu dhuhriyan libat. Yang dinamakan hati karena ia selalu berbolak-balik. Perumpamaan hati itu bagikan bulu yang ada di pucuk pohon yang diombang-ambingkan oleh angin. Riwayat Ahmad dalam Sahih Jami'. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, apabila hati seorang itu lengah dari zikir kepada Allah, maka setan langsung masuk ke dalam hatinya dan mempengaruhinya untuk berbuat keburukan. Masuknya setan ke dalam hati yang lengah itu bahkan lebih cepat daripada masuknya angin ke dalam sebuah ruangan. Imam Al-Qurtubi berkata, hati yang istiqomah adalah hati yang senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah, baik berupa keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Hati yang istiqomah adalah jalan menuju keberhasilan dunia dan akhirat, keselamatan dari azab akhirat. Hati yang istiqomah akan membuat seseorang dekat dan kebaikan. Rezekinya akan dilapangkan dan akan jauh dari hawa nafsu dan syahwat. Dengan hati yang istiqomah, malaikat akan turun untuk memberikan keteguhan, keamanan, ketenangan dan ketakutan terhadap azab kubur. Hati yang istiqomah membuat amal diterima dan menghapus dosa. Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak cara untuk menggapai hati yang istiqomah. Namun hanya orang-orang yang berkeinginan saja yang akan melakukan. Yang pertama, meletakkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Ini adalah persoalan yang tidak mudah dan butuh perjuangan keras. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami benturan antara kepentingan Allah dan kepentingan makhluk. Entah itu kepentingan orang lain, orang tua, istri, keluarga, jabatan, perusahaan maupun negara. Kadangkala kepentingan itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam kenyataan yang kita mendahulukan kepentingan makhluk, maka itu pertanda bahwa kita belum meletakkan cinta Allah di atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iftaratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, yang kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa siapa yang lebih mencintai selain Allah, pelakunya justru akan tersiksa dengan rasa cintanya itu. Siapa yang takut karena selain Allah akan dikuasai oleh rasa takutnya itu. Siapa yang sibuk dengan selain Allah akan mengalami kebosanan. Siapa yang mendulukan yang lain daripada Allah tidak akan mendapatkan keberkahannya.
dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua yaitu membesarkan, mengutamakan perintah dan larangan Allah Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, yang artinya mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah. Surat An-Nur ayat 13. Ulama dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, mengapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah? Membesarkan perintah Allah diantaranya adalah menjaga waktu salat, melakukannya dengan khusyuk, memperhatikan rukun dan kesempurnaannya, serta melakukan sejarah berjamaah. Seringkali dalam kehidupan kita azan dikumandangkan oleh muazin saat kita bekerja, saat kita menjalankan tugas. Seringkali kita terlalaikan, kurang kita perhatian dengan perintah Allah, dan kurang sekali kita ini mengagungkan perintah Allah. Marilah kita agungkan di bulan puasa ini. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir adalah wasiat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dan wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya. Dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, man dakarani fi nafsi dakartu fi nafsi, wa man dakarani fi mala'in minan nas dakartuhu fi mala'in aktsara minhum wa atiyab. Barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan barang siapa yang mengingatku dalam kesibukan, maka aku akan mengingatnya dalam kesibukan yang lebih baik daripadanya. Hadis Bukhari. Bahkan Rasulullah SAW memberikan permisalan bahwa perbedaan antara orang yang hidup dan yang mati adalah dengan zikir, tandanya zikir. Mathalul ladzina yadhkuru rabbahum wal ladzina yadhkuru mathalul hayya wal mayyit. Permisalan orang yang selalu mengingat Allah dan yang tidak mengingatnya seperti orang hidup dengan orang yang mati. Yang keempat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mempelajari kisah-kisah dan sejarah para nabi-nabi dan pendahulu-pendahulu orang yang bertakwa. Sejarah inilah yang dapat menguatkan iman seseorang, secara khusus dapat menyinggung masalah ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa kullun naqussu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullun naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma tsabitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqa wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Artinya, dan kami ceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul agar dengannya Allah teguhkan hatimu. Dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Surat Hud ayat 120. Bapak dan Ibu yang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Subhanahu Wa Ta'ala, pada akhirnya saya berpesan kepada Bapak sekalian, jangan lupa bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di setiap waktu sholat untuk selalu berdoa agar kita istiqomah dalam kebenaran Islam ini. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam surat Ali Imran ayat 8, ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi rahmat. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kultum subuh ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, dan jangan melupakan bagaimana kita selalu beristiqomah dalam kebenaran Islam ini. Semoga dalam akhir hayat kita akhiri dengan husnul khatimah dan kita diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jannah firdaus. Amin Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.